yang udah datang coba videonya nyalain ya. Suara aku udah kedengeran belum nih? Udah, Kak. Udah, coba nyalain dulu videonya. Raihan ada nggak Raihan? Raihan? By the way, ada yang ini nggak baru masuk? Jadi baru mulai masuk mulai minggu ini. Gimana guys? Atau udah lama semua nih? Minggu lalu udah ada masuk semua? Saya, Kak. Keisha baru ya? Baru dari Jumat. Oh, dari Jumat. Oke. Dinyalain aja ya videonya ya. Ini kok nggak ada yang nyalain nih. Dini mana Andini? Andini ada. Oke. Nah, Andini dipanggilnya siapa ya? Andini atau Dini? Andini, Kak. Andini. Oke. Habis itu nih Zahra ya? Zahra bukan dipanggil lah. Lutfi Azhara. Iya, Kak, boleh panggil Zahra. Zahra. Oke. Bener ya? Kalau salah bilang aku ngafalin. Oh, Lutfi. Oke. Soalnya ini banyak kelasnya kan, jadi kayak ada yang juga yang namanya Zahra selain kamu kayaknya. Oke. Azizah dipanggil siapa nih? Ziza. Minggu lalu ikut kelas aku. Riza. Oh iya Riza ingat aku. Raihan mana? Natania mana? Tania ya. Tania, Salwa, Michelle, dipanggilnya Michelle. Iya, Kak. Oke, ini aku karena baru satu pertemuan jadi masih rada-rada lupa nih. Oke, yang baru berarti Keisha aja ya, kayaknya ya. Kalau gitu kenalan dulu deh. Dikit Keisha dari mana asalnya? Dari Jakarta. Jakarta, oke. Oh, masuk mana jurusannya? Mau masuk FK. FKUI? Enggak. FK mana? Udayana. Udayana, oke. Aku by the way di Bali nih, deket sama Udayana ininya, rumahnya. Kenapa mau masuk FK Udayana? Kenapa nggak FKUI? Soalnya kan gimana ya, mau masuk FKUI cuma nggak pengen gitu. Nggak, maksudnya karena lokasinya atau apanya tuh yang bikin kamu pengen masuk Udayana? Atau teman kamu atau kakak kelas ada yang di sana atau gimana? Ada kakak kelas di sana sama juga lokasi juga. Di Bali karena mau itu ya, mau kuliah di Bali. Iya. Oke. Sip. Tania mana nih? Mana Abdan? Raihan. Iya, Kak. Tidak menjawab. Coba dinyalain videonya. Nah, ini bener nggak Raihan atau Raihan dipanggilnya? Ya, mic-nya nggak ada ya? Mic-nya nggak. Coba. Halo. Oh iya. Dipanggilnya siapa? Raihan, Kak. Raihan ya, bener ya? Maaf tadi Kak lagi ngumpulin tugas. Oke. Firman minggu lalu masuk nggak Firman? Iya, Kak. Halo? Ya. Benar. Firman gimana? Minggu lalu masuk nggak? Masuknya jam kedua, Kak. Jam kedua. Oh, berarti nggak ikut kelas aku ya? Nggak ikut. Oke, ya udah kenalan dulu deh. Kamu asal mana? Asal Jawa Timur, Kak. Jawa Timur. Oke, mau masuk mana nih? Mau masuk ITS. ITS Surabaya ya. Jurusan? TI. Teknik Industri. Informatika. Teknik Informatika. Soalnya kalau aku kan ITB ya, di ITB tuh TI itu biasanya teknik industri gitu kan. Kalau informatika biasanya apa ya disebutnya? IT atau apa gitu ya? Stay. Iya.
Oke, teknik informatika ITS ya. Siapa lagi nih? Brian. Brian ada nggak? Hadir Kak. Oke, ada videonya. Coba deh Kak bentar. Oke. Kamu juga kayaknya baru ya, Brian ya? Enggak Kak, udah lama di kelas D. Oh udah, kemarin ada? Minggu lalu? Ada. Oh ada. Iya. Oh sorry. Berarti aku lupa. Kayaknya soalnya belum pernah lihat, lupa mungkin ya. Jaringan kalau kemarin jaringan jadi belum. Oh jaringan. Iya. Ikut nggak berarti kelasnya? Ikut Kak, ikut. Oh ikut. Oh mungkin nggak ada Ya. ininya ya kali ya. Apa namanya? Izin off cam. Tania kenapa tuh jaringannya jelek ya? Oke, ya udah buat yang baru aku kenalan lagi deh. Salam kenal, namaku Dina. Aku dulu kuliahnya di ITB jurusan Teknik Industri. Sekarang aku tinggalnya di Bali, tapi sebenarnya gedenya sih di Tangerang gitu ya. Jadi nggak ada logat-logat Balinya mungkin. Kalau kalian dengar ya. Aku sekarang di Denpasar. Apalagi ya? Di sini yang ngajar PU dan PK, ya kan? Cuman buat yang baru nih, minggu lalu tuh kita udah kelar nih bahas PU. Jadi PU dikit kan materinya ya, dikit. Nah, udah kelar nih bahas PU-nya. Jadi tinggal dari minggu ini ke belakang itu tinggal PK, oke? Jadi kalau misalnya kalian masih belum bisa nih PU-nya, itu kalau harusnya bisa nonton ini videonya, video ulangannya ya, jadi yang direkam gitu di YouTube-nya Zenio Center. Oke, nanti tanya admin aja ya, tanya admin YouTube-nya yang mana atau videonya yang mana gitu ya. Oke, sama ini deh, yang buat yang belum masuk grup nih, jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, bisa tentang soal atau TO dan lain-lain itu bisa gabung di grup WA khusus kelas aku. Bentar, aku kasih linknya dulu. Buat yang belum gabung ya. Buat siapa yang baru tadi mana ya? Keisha sama Firman. Firman udah tahu nggak materi PU apa-apa aja, PK apa-apa aja yang bakal keluar? Belum, Kak. Gimana? Belum? Oke, nah ini aku tunjukin deh kalau gitu. Bentar ya. Itu by the way, link untuk masuk ke grup aku udah aku chat di Zoom group chat. Nah. Bentar. Share screen. Oke. Nah, ini bisa di screenshot aja kali ya. Kira-kira inilah dia materinya. Ini untuk yang PU ya, penalaran umum. Udah? Firman Keisha udah belum? Udah, Kak. Udah. Oke, lihat lagi. Udah? Sebelum? Udah, Kak. Udah. Nah. Terus ini yang di kelas aku ya, jadi kan ada 10 pertemuan. Nah, kira-kira kalian bakal dapat belajar ini aja. Jadi ada emang beberapa materi PK nanti kalian dapatnya di kelas mat ya, mat IPA. Jadi sekalian gitu belajar di kelas mat IPA.
Udah. Udah, Kak. Sip. Oh iya, by the way, yang minggu lalu masuk nih, udah pada cobain belum nih app-nya? Ada yang udah nyobain belum nih? Andini gimana Andini? Maaf Kak, saya tapi belum coba. Belum coba. Nah, ini jangan lupa ya, dicoba. Bentar. Yang siapa nih? Ada yang udah coba belum? Yang Matridos itu saya sudah, Kak. Sudah pernah. Oke. Oh, udah pernah. Udah tamat. Tamat. Oke, bagus. Yang ini mat exercise? Belum. Coba ini nanti di ini ya, coba juga. Siapa ya? Lutfi gimana Lutfi? Belum coba juga, Kak. Ayo, dicoba ya. Iya, Kak. Jangan sampai nanti lama nih hitungnya. Siapa lagi nih ya? Michelle? Yang Matridos-nya aja kan udah coba. Kamu iOS Android? Android. Android. Yang ini ya, exercise juga ya? Iya. Jangan lupa ya, minggu depan aku tanya ini. Oke. Jadi biar ada peningkatan nilainya dari TO ke TO. Kan kalian TO tiap minggu ya, jangan sampai nanti tiap TO nilainya segitu-segitu aja dari awal sampai akhir. Ngapain ya ngeles ya kalau kayak gitu. Oke? Jadi ini salah satu buat ningkatinnya nih. Ya. Oke, kalau gitu udah 15 menit, udah lumayan banyak yang masuk. Kita mulai aja deh yang hari ini ya. By the way, udah pada ini nggak nonton video yang aku kasih? Sama admin juga aku kasih sih, yang linknya itu loh, yang tentang kemampuan aritmatik sama logaritma. Buat yang lupa nih, Gimana? Ada yang nonton nggak? Jadi ini nanti seperti biasa ya, karena buahannya banyak, aku lebih ke review-review ya. Review-review, nggak dari awal banget aku jelasinnya. Oke, jadi kalau misalnya kalian ada yang masih nggak nangkep gitu ya, kalau review kan lebih cepat ya aku berarti jelasinnya. Itu coba ditonton videonya yang di sini. Oke. Yaudah, kalau gitu sekarang paling dasar dulu nih, ada jenis-jenis bilangan. Bilangan natural dari apa aja nih kalau bilangan natural? Ayo, coba dijawab-jawabin aja yang bisa, jangan ini, jangan. Gimana guys? Bilangan natural atau bilangan asli disebutnya. Bilangan asli pasti pernah dengar kan ya? Ayo, ini kalau nggak ada yang jawab nanti aku satu-satu nih, aku panggil. Gimana? Ya, Kak. Coba Firman. Tahu nggak kamu bilangan asli? Dari apa aja adanya? Benar, Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Dari 1 gitu. 0 masuk nggak? 0 masuk nggak? Yang lain gimana yang lain? Zizah, coba Zizah. Enggak. Mas. Enggak, Kak, nggak masuk. Enggak kan? Oke, kalau bilangan Caca? Bilangan Caca masuk. 0, 1, 2, 3. Pokoknya nilainya nggak bernilai negatif lah. Iya. Nih ya, ini kadang-kadang suka kebalik-balik ya asli sama Cacah nih. Pokoknya gampangnya sih gini Kak, ngafalinnya kalau aku. Kalau yang asli atau natural, kan disebutnya natural nih ya. Itu kalian ingat aja gini, kalau misalnya yang di natural kan nature kan ya maksudnya. Nature itu kan alam ya. Maksudnya di alam itu misalnya kalian lihat apel nih di alam. Nah, kalian kan ngitungnya mulai dari 1 pasti ya. Gitu. Nggak mungkin nggak ada apel terus kalian bilang 0 apel, yang ngapain dihitung juga gitu. Jadi makanya dari 1 gitu. Jadi dari benda yang bisa dihitung di alam.
Oke, itu bedanya dengan yang cacah. Kalau bilangan bulat, yang negatif masuk nggak? Masuk. Masuk. Masuk ya. 0 juga masuk ya. Min 1, min 2, dan seterusnya. Bilangan rasional itu apa? Ayo, ini berarti nggak ada yang nonton video nih. Yang Bilangan rasional, Yang pecahan. pecahan. Yang pecahan. Iya. Yang per 1/2 begitu. Oke, jadi yang bisa diubah dalam bentuk A per B gitu ya intinya ya. Oke, jadi 1/2 itu rasional. Terus kalau 0,11111 rasional nggak? Bilangan real itu, Kak. Ayo, yakin? Iya, karena bilangan real bilangan desimal. Rasional Kak. Rasional nggak boleh desimal. Kayaknya Rasional. 0,2 misalnya. Rasional. 0,2 rasional nggak? Rasional. Rasional kan bisa diubah dalam bentuk jadinya 2/10 gitu kan ya. Kalau 0,1111 gimana? 1/9 Kak. Iya, rasional ya. Ini bisa diubah dalam bentuk 1/9. Nah, ini kalau nggak tahu nih, coba nonton videonya. Bilangan ini deh, pi sekarang. Pi rasional nggak? pi Rasional. Yo, Tidak Kak. kenapa? Yang iya kenapa, yang enggak kenapa? Coba yang iya dulu deh, yang iya. Kan pi nilainya 22, ada yang 22/7, 22/7. ada yang 3,14. Kalau yang enggak, oke. Kalau yang enggak gimana? Kalau yang menurut kamu enggak nih? Karena 22/7 itu cuman pendekatan Kak. Oke, berarti yang benar 3,14. Ini ada lanjutannya ya, nggak cuma 3,14 doang ya. Ini bilangannya nanti nggak ada pola nih gitu. Jadi ini sebenarnya cuman pendekatan. Jadi sebenarnya pi itu irasional ya. Oke, kalau gitu bilangan real apa bilangan real? bilangan desimal, Kak. Desimal, selain desimal? Apakah cuma desimal doang? Selain desimal. Iya, Semua bilangan desimal. pi kalau nggak salah pi Gimana? pi masuk bilangan real nggak, Kak? Iya, masuk. Yang nggak masuk apa tuh kalau gitu? Yang nggak masuk bilangan real. Ingat nggak? Yang nggak masuk bilangan real. Misalnya itu, ini nih. Kalau ini deh, akar 2 bilangan real bukan? Akar 2 guys. Real Kak. Real. Akar min 2? Bukan Kak. Iya, ini yang imajiner ya? Iya. Nggak real ya? Iya. Jadi intinya kalau bilangan real itu adalah semua bilangan yang bisa ditaruh di garis bilangan ya. Mau itu dia bulat, bisa minus desimal kayak misalnya. Bisa mau pi, bisa gitu ya. Mau akar-akaran, akar 2 bisa kayak gitu-gitu. Oke? Bilangan ini deh. Satu lagi bilangan prima. Berapa aja nih? Dari 1 sampai 20 berapa aja adanya? 1, 2, 3, 7. Ayo. 2, 3, 13. 2, 1 masuk nggak? Enggak. Masuk. Enggak. Masuk nggak ya? Masuk sih kalau saya. Kalau kamu. Ya udah. Ya udah kamu 1, 2, 3, primanya 7. prima Brian ya, prima Brian ya. 2, 3, berapa lagi? 5, 7. 7, terus 7.
11, 13, Mm-mm. 17, 19. Iya, ini yang sampai 20 ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Saya. Nah, sekarang sifat-sifat eksponen nih. Kita biar cepat sambil jawab aja nih soalnya ya. Jadi biar sambil nge-review semua sifatnya. 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y sama dengan berapa? 2 pangkat tambah Y. 2 pangkat X tambah Y. 2 MX tambah Y. X tambah Y ya. Nah, jadi kalau misalnya ada A pangkat M dikali A pangkat N, dia A pangkat M plus N gitu kan. M tambah N. Nah, ini sifat yang pertama ya. Oke, lanjut. Kalau misalnya ada 2 pangkat 57 per 2 pangkat 55. 2 pangkat 57 kurang 55. Jadinya berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2, 4 ya. Iya. Nah, kalau misalnya ada dibagi nih ya, A pangkat M bagi A pangkat N, berarti A pangkat M, A pangkat M min N. Nah, oke, nomor 3, sifat yang ketiga. Kalau ada 7 pangkat 7 dikali 2 pangkat 7. Jadi berapa? 7 kali 2 pangkat 7 Kak. Sederhanain. Iya. 7 dikali 2 pangkat 7 ya. Jadinya 14 pangkat 7. Oke, jadi kalau A pangkat M dikali B pangkat M itu jadinya A kali B pangkat M. Tapi ingat ininya M-nya harus sama ya. Nggak boleh beda. Kalau beda nggak bisa. Kalau gitu, lanjut. A pangkat min M. Enggak ini ya. 3 pangkat min 3. Jadinya apa? 1 per 27. Iya, ini kan jadinya sebenarnya 1 per 3 pangkat 3 gitu ya. Min itu maksudnya jadi 1 seper gitu kan. Jadinya seper 27. Jadi A pangkat min M itu seper A pangkat M. Oke, lanjut. Kalau ada A pangkat 2 dikali B pangkat min 3, terus dipangkatin 2 lagi, jadinya? A pangkat 4, B pangkat min 6. Iya, B pangkat min 6 ya. Jadi ini A pangkat M kali N ya, dipangkatin N lagi ya udah tinggal dikaliin aja ya, A pangkat M dikali N gitu. Oke, terus mau dibolak-balik juga boleh, jadinya N pangkat M misalnya juga boleh. Kan karena perkalian ya dia ya. Oke, nah sekarang 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3. Jadinya 2 pangkat berapa? Tapi jangan dihitung satu-satu ya. Maksudnya jangan dijadiin 8 dulu ya. Pakai 2 pangkat sifat-sifat. 5 Kak. Oke, caranya gimana nih? 4 kali 2 pangkat 3. Iya, ini 4 kali 2 pangkat 3 ya. Jadinya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 5. Ini hati-hati ya, kadang-kadang ada yang salah nih. Ditambahin nih 3-nya. Gitu ya. Ini kan pertambahan ya, bukan perkalian gitu. Jadi jangan kalian ditambahin 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadinya 2 pangkat berapa tuh? 12. Salah ya kalau kayak gini. Oke. Nah, berarti A pangkat M plus A pangkat N sama nggak dengan A pangkat M plus N? Sama beda nih. Apakah dia sama dengan yang ini sama yang ini? Sama. Sama. Beda. Kenapa beda? Yang ini kan dia apa tadi? A pangkat M dikali A pangkat N ya kan? A pangkat M dikali A pangkat N. Yang satu kan ditambah. Jadi ini nggak sama. Nih hati-hati ya. Jangan ditukar-tukar gitu. Oke. Lanjut. Kalau 27 per 13 pangkat 0. Ini deh. Pangkat 0 jadi berapa? 1. 1 ya.
Ini definisi ya, semua dipangkatin 0, 1. A pangkat 7 kali B pangkat 1 pangkat 0. Satu juga. Oke. Nah, ini sifat-sifat eksponen. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke, nanti kalau misalnya ada yang bingung, kok jadinya gini, kok jadinya gitu, coba tonton video materinya ya. Nah, sekarang akar nih, akar. Nah, misalnya ada eksponen nih, A pangkat M per N ya. A pangkat M per N, kalau dalam bentuk akar jadinya apa tuh? Kalau kita ubah jadi dalam bentuk akar jadi gimana? A pangkat M akar N. Akar Pangkat apa nih? N. Sini, N ya. Dari A pangkat M gitu ya. Kalau gitu A pangkat setengah jadinya apa? Akar A. Akar pangkat 2 dari A gitu kan ya. Atau kalau misalnya dia 2 ini bisa disingkat ya jadi akar A doang ya. Tapi ini maksudnya kan dia akar 2 ya. Oke, kalau gitu 3 pangkat sepertiga apa? Akar 3 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 3. Oke. 8 sepertiga? 8 pangkat sepertiga? 2. Ininya akar pangkat 3 dari 8 kan? Terus ini kan dia akar pangkat 3 dari 8 ya 2 gitu ya. Oke, lanjut 7 pangkat min 3/4. 1/7 akar pangkat berapa? akar pangkat 4. Iya, akar pangkat 4, 7-nya pangkat 3. Iya, dari 7 pangkat 3 gini ya. Iya. Ini, nah. Yang ini, 2 akar 3 tambah 5 akar 3 jadinya berapa? 7 akar 3. 7 akar 3. 7 akar 3 ya. 7 akar 3. Jangan sampai jadi 7 akar berapa nih? 6 ya, ini jangan ditambahin ya, ditambah akar ya. Ini salah. Kalau gitu bisa nggak nih 2 akar 3 tambah 2 akar 5 bisa nggak jadi 2 akar 8? Nggak bisa ya? Nggak bisa nih. Kalau kita lihat aja ini kan 2 dikali 3 pangkat setengah gitu ya. Kalau kita jadiin eksponen ya. Ini 2 dikali 5 pangkat setengah. Gitu. Ini nggak bisa nih digabungin. Oke. Kalau gitu akar 48 plus akar 27. Disederhanain coba jadi berapa? Dirubah ya, Kak? Disederhanain nih. Pokoknya akar 48 jadi berapa nih? akar 27 kan 3 pangkat 3. Akar 27 kan 3 pangkat 3. Pangkat 3. Akar dari 3 pangkat 3 gitu. Iya, iya, Kak. 7 akar 3, Kak. Ini yang 48 berapa nih? Jadi berapa dulu? 4 akar 3. 4 akar 3. Iya. Jadinya 4 itu 16 ya. 16 kayak 3, 48 ya. 4 akar 3. Ini ya. Ini kan 3 pangkat 3 diakarin jadinya 3 dikali 3 kali 3 ya. 3 akar 3 ini itu, Pak. Jadinya bisa keluar ya 3-nya kan. 3 akar 3. 4 akar 3. Jadinya 7 akar 3. Oke. Lanjut. Nah, ini juga yang perlu hati nih, hati-hati. Akar pangkat 2 dari 10 dikali akar pangkat 3 dari 7. Nah, ini juga hati-hati ya, jangan kalian main kali-kaliin aja ya, kali-kaliin pangkatnya. Jadi 6, ini jadi 10 kali 7 jadi 70, ini nggak bisa ya. Oke.
Ini nggak bisa nih kalau akar pangkatnya beda nih nggak bisa. Oke, tapi kalau akar pangkatnya sama bisa nggak? Akar 7 dikali akar 14. Bisa, Kak. Jadinya berapa nih? Akar 98. Akar 7 dikali 7 kali 14 gitu kan ya? Sama dengan disederhanain jadi berapa? 7 akar 2. Ini 7 dikali 7 kali 2, ya udah 7-nya bisa dikeluarin, 7 akar 2. Oke. Nah, coba ini. Kalau ada akar 2 min akar 3 dikuadratin jadi apa nih? Bisa nggak jadi gini nih, akar 2 kuadrat min akar 3 kuadrat, boleh nggak? Boleh nggak, Enggak, guys? Kak. Nggak ya? Ini hati-hati, ini kan jadi kalian harus faktorin dulu, jabarin. Jadi gimana tuh? Berarti sama aja kayak ini misalnya A min B dikuadratin, ingat nggak? Jadi apa tuh? 5 min 2 akar 6, Kak. Oke, jadi kan ini akar 2, misalnya akar 2-nya A gitu kan. Nah, kalau A min B kuadrat kan jadinya A kuadrat min B kuadrat min 2AB, ya nggak? Kalau ini pada ingat semua kan ya, pemfaktoran. Kalau gitu, akar 2-nya dikuadratin jadi 2. Terus, ini min plus nih ya. A kuadrat plus ya. Sorry, ini plus. 2, habis itu B-nya juga dikuadratin jadi 3 ya. Min 2 dikali akar 2 kali 3 gitu kan ya. Jadinya 5 min 2 akar 6 gitu ya. Kalau gitu akar A plus akar B kuadrat disederhanain jadi apa nih? A kuadrat plus B kuadrat plus 2B. A kuadrat. Ada kuadratnya nih? Enggak. Atau A aja? A aja ya kan, akar A dikuadratin jadi A ya. Jadi A habis itu? Plus B. Plus 2 akar AB. 2 akar AB ya. Oke, kalau gitu akar A plus akar B jadi apa dong? Akar A plus akar B kalau dalam bentuk ini nih. Gimana? Sama Kak, akar A plus akar B. Akar A plus akar B. Akar A plus B plus 2 akar AB. Akar A plus B. Ini tinggal kalian akarin aja ya. Ini kan soalnya di kuadrat, tinggal diakarin kedua sisi. Jadinya A plus B plus 2 akar AB nih. Tapi di luarnya ada akar lagi kan? Ya nggak? Sampai sini ada yang bingung nggak? Bisa semua. Oke, kalau gitu akar 8 plus akar 60 jadinya berapa? Diubah dalam bentuk akar sesuatu tambah akar sesuatu. Gitu. Coba. 60-nya jadi 2 akar 15. Jadi ini kan bisa diubah jadi akar 8 plus 2 akar 15 gitu kan ya. Terus jadinya apa? Akar apa tambah akar apa? Akar 5
ditambah akar 3 Iya. kuadrat. Jadi kan kuadrat. Enggak Nggak usah pakai ya. kuadrat, Kak. Nggak pakai ya. Kan ini kan sama dengan yang di atas ini kan. Kita lihat. Berarti A plus B ini 8. Terus 2 akar AB. AB-nya ini 15. Jadi A plus B-nya 8. A kali B-nya 15. Angkanya berapa-berapa aja gitu kan. Yang menghasilkan A plus B-nya 8 gitu. A kali B-nya 15. Oh, dia 5 tambah akar 3 kan. Kalau ditambahin jadi 8, dikaliin jadi 15. Tuh. Oke. Kalau gitu akar 8 min akar 60. Jadinya berapa? Akar 5 kurang akar 3. Oke, akar 5 min akar 3. Kalau akar 3 min akar 5 boleh nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena kan minnya di 3. Minnya di 3. Boleh, Kak. Kan ini A kali B nih. Boleh, Kak. Soalnya kan nanti dikuadratin hasilnya tetap positif di jumlah. Dikuadratin hasilnya tetap positif. Tapi kalau di dalam akar gimana sifatnya? Nggak boleh, Kan Kak. ini ada akarnya. Kenapa? Soalnya nggak boleh minus kan kalau akar, Kak. Iya, di dalam akar kan nggak boleh minus ya. Dalam akar ini nggak boleh minus ya. Jadi jadinya imajiner dia nanti kalau misalnya ini ya. Gitu. Jadi kita ambil yang real aja. Akar 5 min akar 3. Oke. Kenapa nih ada yang chat? Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Saya. Nah, sekarang logaritma nih, sifat-sifat logaritma. Definisinya dulu deh. Misalnya ada itu kan dari eksponen ya sebenarnya ya. A pangkat C sama dengan B. Terus kalau kita ubah dalam bentuk logaritma jadi apa nih? Untuk logaritmanya. B log A sama dengan C. Nih. Ada yang kebalik-baliknya nih. A log B sama dengan A log B sama Ya, dengan C. A log B sama dengan C ya. A log B sama dengan C. Nah, jadi itu logaritma intinya dia untuk mengekstrak si pangkatnya di sini kan ya, C-nya di sini. Yang di sini dia angka yang dipangkatin kan ya. Yang ini hasilnya, hasil pangkat yang B-nya. Ini angka yang dipangkatin. Gitu kan ya. Nah, kalau gitu sekarang kita review sifat-sifatnya. Sifat Ya, yang Mak. pertama nih. Coba kita sambil ngerjain soal ya. 5 log 6 tambah 5 log setengah jadinya berapa nih? Sederhanain. 5 log 6 kali setengah. Betul ya. Ini kalau pertambahan kita bisa kaliin ya. 6 kali setengah jadi berapa tuh? 3. Iya, 5 log 3. Oke, jadi sifat yang pertama, dia kalau ada A log X plus A log Y, itu jadi A log X kali Y ya. Nah, tapi jangan dibalik ya. Jangan sampai kalian jadinya A log X plus Y sama dengan A log X kali A log ini benar salah? Kalau kayak gini. Benar salah guys? Benar salah nggak tahu? Ayo. Salah, Kak. Salah ya. Salah, ini kalau misalnya ada yang nggak tahu kenapa salah, coba aja kalian
Review lagi materinya. Lanjut, nomor 2. 5 log 9 plus 5 log 2 min 5 log 450. Kira-kira kalau disederhanain jadi berapa nih? Kira-kira caranya gimana dulu? 5 log 9 kali 2 dibagi 450. 9 dikali 2, habis itu dibagi 450 gitu ya, jadinya 0,04. coba pakai ini aja, pakai pecahan. 1/25. Jadi ini jadinya 5 ya. 2/50 1/25. 5 log 1/25 ya. Oke. Jadi ini di sini kita adakan yang pengurangan ya. Berarti kalau pengurangan itu dia diapain? Dibagi ya. Iya. Ini kan. Nah, ini juga sama, jangan sampai kebalik ya. Jadi kayak yang tadi gini ya. Oke. Nomor 3. Log, kalau misalnya ada log A kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 12, log akar pangkat 3 dari A per B. Nah, kira-kira diapain? Yuk, gimana? Caranya gimana dulu nih? Nggak usah jawabannya langsung, caranya dulu aja. Log A per B pangkat sepertiga. Yang mana nih ininya? Log ini ya, yang ini. Diubah dulu. Log gini. A per B pangkat sepertiga gitu ya. Ya, Kak. Berapa tuh nilainya? Kan ininya 12 nih, kan ada yang ini. Jika ini segini, ini berapa gitu. By the way, kalau log ini nggak ada basisnya nih ya. Itu sebenarnya basis berapa sih? Ingat nggak? Kalau nggak ada tulisan basisnya nih di sini, sebenarnya nih basis berapa sih? 10. 10 ya. Ya. Tapi di sini sih nggak ngaruh sih sebenarnya. Kira-kira diapain? Nggak ada yang mau jawab nih? Maaf lupa off. Oke. Coba deh yang tadi dapat 100 di tesnya. Andi ini ada Andi nih? Hadir, Kak. Oke, gimana nih? Kalau tadi jujur aja saya dapatnya 1, saya juga kaget, Kak, soalnya beberapa saya ada yang masal. Oh, jadi hoki ini. Iya, benar, saya kaget ya, saya 100. Oke. Nggak bohong. Sip. Siapa dong? Salwa? Ya, Kak. Bisa nggak Salwa? Nomor 3. Itu bisa diakarin nggak sih, Kak? Diakarin? Gimana tuh diakarinnya? Kan A kuadrat per B kuadrat itu kan sama aja A per B kuadrat. A kuadrat per B kuadrat sama dengan A per B. Oh, maksudnya dikeluarin si pangkatnya. Iya. A per B kuadrat. Nah, terus? Kan sama dengan 12.
Ayo itu bisa nggak Kak dijadiin akar 12? Ayo, bisa nggak guys? Yang lain Sifat gimana? Menurut yang lain gimana? Bisa nggak? Ini akar si pangkatnya sebenarnya di mana sih? Dia ngikut si A per B-nya atau ngikut si log AB-nya? Log AB. Gimana? Log AB-nya. Ngikut log AB. Jadi bisa nih diakarin. Nggak bisa. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa kenapa? Kenapa nggak bisa? Yang di kuadratin cuma AB-nya, bukan log AB. Iya, cuman AB-nya ya, gitu ya. Cuman sampai sini doang nih, gitu. Jadi bukan semuanya. Kalau log A per B ini harusnya biasanya gini nih tulisannya gini kan. Nah, kalau ini bisa diakarin. Kalau misalnya nggak bisa, nah harus diapain nih sifat yang ketiga? Ayo ada yang. Oh, itu dipindahin ke depan ya Kak? Oke, jadi gimana? Jadi 2 log A per B. 2 log A per B sama dengan 12. Berarti log A per B berapa? Itu jadi sifat yang pengurangan tadi. Ya nggak Kak? Jadi 2 log A. Bentar. Tapi kan enggak, maksud aku kan 2 log A per B sama dengan 12 nih, udah nyampe sini. Kan kita nyari ini nih. Ya kan? Yang tadi ya, log akar pangkat 3 dari A per B. Kira-kira diapain nih biar dapat log akar pangkat 3 dari A per B-nya tuh berapa? Jadi dari yang tadi sini ya, yang ini kira-kira diapain lagi? Ini sebenarnya cuman pakai sifat yang nomor 3, tapi apa nih kira-kira sifatnya? Ayo, kenapa bisa jadi gini? Ini deh, Rehan, coba Rehan. Rehan ada? Keisha deh, Keisha. Keisha bisa nggak Keisha? Nggak tahu Kak. Sore-sore nggak kedengeran apa? Gimana, Keisha? Putus-putus ya? Maaf Kak, keluar masuk karena jaringan lemot. Oke. Siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Coba nih gimana sih, ayo. Jadi yang ditanya ini ya. Ini, tadi kan udah ada tuh yang bilang, oh bisa jadiin gini nggak? Bisa. Log A per B pangkat sepertiga bisa. Bisa, habis itu diapain lagi? Sepertiganya diturunin. Iya, sepertiga log A per B gitu kan, sama dengan berapa gitu kan, ini yang ditanya, ya kan? Berapa nih jadinya? 2. Iya, ini kan dari sini ya kita tahu ya, 2 log A per B sama dengan 12, berarti kan log A per B-nya sama dengan 12 per 2 gitu kan ya, 6. Berarti kalau sepertiga log A per B ya udah sepertiga dikali 6, jadinya 2. Nah, itu jadi kita dapat sifat yang ketiga. Kalau misalnya ada log A log B dipangkatin M ya, B-nya dipangkatin M, itu M-nya bisa dikedepanin ya, dikeluarin. Jadinya M dikali A log B. Oke. Saya ada yang mau nanya nggak nih sampai sini? Lanjut, nomor 4. 2 dikali 2 log 3 sama dengan 2 pangkat X dikali log pangkat 81. X-nya berapa nih?
Diapain nih kira-kira? Coba kalian udah pada bawa coretan nggak nih? Kalau belum ada yang belum bawa, coba di ini ya, ambil dulu coretannya. Oke. Habis itu dihitung, di otak-atik aja, otak-atik. Kira-kira dapatnya berapa? Ini 2 nggak, Kak? X-nya 4, caranya gimana? Gimana? Ada yang berapa aja X-nya tadi? 4, terus? 2. Enggak, Kak. Caranya gimana nih? Pertama diapain dulu? Coba salah satu jawab. 2 log 3, 2-nya yang depan ditarik ke masuk ke 2 log 3 pangkat 2. Oke, tarik ke pangkatnya ya, gini. Oke, terus? Sama dengan 2 pangkat X log 3 pangkat 4. Oke, terus? Terus ini yang 2 log 3 pangkat 2, ini kan sama dengan yang pangkatnya ini 2/1. 2/1? Iya. Apanya nih? Yang, aduh, gimana jelasnya? Di mananya? Yang pangkatnya kayak, yang pangkatnya 3 pangkat 2 kan? 3 pangkat 2/1 gitu? Iya, ini 2 Oke. log 3-nya hilang, terus 2/1 sama dengan 4/X. Gitu, Pak. Bentar. Bentar, ini. Oke, nah ini yang X log. Gimana tadi ada yang cewek? Siapa namanya? Yang pangkatnya diturunin. Pangkat yang mana? Yang 2 log 3 pangkat 2 itu 2-nya diturunin ke depan. Ini kan udah tadi, awal. Iya, dibalikin kayak gitu ketemunya 2/1. Caranya. Yang 2 log 3 pangkat 2 itu 2-nya dimajuin ke depan jadi 2/1. Terus yang belakang itu jadi 4/X. Oh, dimajuin semua? Iya. Jadinya ini 3 pangkat 4, terus jadinya 4/X kali 4 2 per log 3. X 2 log 3 gitu ya? Iya. Jadi yang pertama nggak diapa-apain gitu ya? Yang pertama jadi 2, iya. 2 aja kan ya, tetap ya? Iya, tetap. 2 dikali 2 log 3. Nah, ini mungkin lebih jelas nih penjelasannya ya. Coba aku hapus dulu deh. Oke. Jadinya tadi 4/X. Enggak. Tadi bener ya, diginin 2X log 3 pangkat 4, jadinya 4-nya ke depan, X-nya di sini, 2 log 3 gini ya. Ini 2 log 3. Ini udah sama, bisa bisa dicoret, jadinya 2 sama dengan 4/X, X sama dengan 2. Gitu ya. Oke, berarti ini pakai sifat yang keempat nih ya. Jadi kalau misalnya ada A pangkat N log B pangkat M, nah ini bisa dikeluarin ya. M-nya bisa di depan, nah N-nya juga bisa di depan, tapi sepernya ya dia, seper N dia. A log B. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Lanjut. Nomor 5. 2 pangkat akar 2 log 5 berapa nih? Sederhanain coba. 25, Kak. Caranya gimana? Akar 2-nya kita pangkat 1/2-nya kita ubah jadi pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 log 5 pangkat 2. Kan 2 pangkat 2 log. Pangkat
Jadi kan ini akar 2 jadi 2 pangkat setengah nih. Ya Kak. Ini kan ya. Nah, terus setengahnya jadi pangkat yang 5. Oke, jadi setengah kan seberat bisa turun ke sini dulu ya tadinya ya. 2 log 5, tapi bukan setengah, sorry. Seper setengah gitu ya, seper setengah. Nah, makanya kalau dijadiin pangkat, jadinya pangkat 2 gitu kan ya. 2 dikali, enggak ya nih masih. Ini masih bukan dikali, sorry. Masih pangkatnya ya, 2 pangkat gitu kan ya. Jadinya 2 pangkat 2 log 5 pangkat 2 gini ya. Nah, terus karena 2 pangkat 2 log 5 itu apa? Pangkatnya yang 2 itu sama dengan yang di bawah, jadi bisa langsung 5 pangkat 2 Kak. Pangkatnya sama dengan Apa ini. apa namanya? Yang Ini sama-sama 2 Kak. basisnya. Ya Kak. Ini sama dengan ini. Jadi Oke, jadinya bisa 5 pangkat 2 gini ya. Ya Kak. Oke. Jadi ini sifat yang kelima ya. Jadi kalau misalnya ada A pangkat A log B gini ya. Itu sama dengan B dia. Oke. Ini coba kalau ada yang lupa kenapanya, pokoknya videonya harus diulang lagi. Oke, lanjut. Nomor 6. Gampang nih. 3 log 2 sama dengan A. 3 log 6 berapa? Dalam A. Dalam A dan dalam bilangan. Caranya dulu, Bang. Caranya dulu, dari caranya dulu baru jawabannya. Maksudnya mau jawab. Iya, caranya dulu. Caranya diapain nih? Dijadikan 3 log 2 kali 3. Oke, terus? Terus 3 log 2 plus 3 log 3. Oke. 3 log 3, 1, 3 log 2, A. Jadi A plus 1. Iya, A plus 1 ya. Nah, ini ya sifatnya ya. Jadi, A log, kalau misalnya ada A lagi, gitu ya, sama dengan 1, gitu kan ya. Kalau ini jelaskan ya. Oke, lanjut. 0,234 log 1 berapa? 0. Iya, ini 0 ya. Pokoknya berapa aja kalau log 1 gitu ya. Di sini 1 sama dengan 0. Ya kan? Sama aja kayak kalau di eksponen kan dia A pangkat 0 itu pasti 1 gitu ya. Jadi ini pangkatnya pasti 0. Oke. Lanjut nomor 7. A log B kali B log C sama dengan A log C. disederhanain ini. A log C. Iya, caranya? Diapain nih caranya? A log B diubah jadi berapa? A log B diubah jadi apa nih biar B-nya bisa dicoret? Log B per log A. Ini A log B bisa diubah jadi log B per log A ya. Kali log ini C berarti per log B. C per log B. Coret-coret jadinya log C per log A ya. C per log A atau A log C. Ya, jadi sifat yang ketujuh itu dia A log B bisa diubah dalam bentuk ini basisnya terserah ya, basisnya bisa bikin sendiri, kita bikin tentuin apa aja. Basis log B per ini juga basisnya kotak nih, maksudnya bisa apa aja ya. 1 boleh, 2 boleh, 10 boleh gitu ya. Bisa jadi log B per log A. Oke. Nah, terus kalau misalnya A log B, satu lagi ya, ini aku langsung aja deh, ada contohnya. Jadinya ini sama dengan 1/.
B log A ya. Ini juga cuman tinggal dibalik aja kan ya. Seper B log A karena kan bisa jadi apa namanya pembagian gini ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Sip, tinggal kita bahas tes. Nomor 1, Rehan deh, Rehan. Paling atas. Iya Kak. Gimana nih? Nomor 1, soalnya apa? Jika X dan Y adalah bilangan positif. X-nya adalah bilangan genap, Y-nya adalah bilangan ganjil. Manakah bilangan di bawah ini yang bernilai ganjil? Y pangkat X Kak. Karena kalau bilangan ganjil pangkat berapapun kecuali minus pangkat bilangan bilangan natural gitu Kak, pasti hasilnya itu bilangan ganjil juga. Jadi misalnya ini kan bilangan ganjil, misalnya nih ya 3 gitu ya. Terus X-nya genap misalnya 2, jadinya gimana nih? 9 gitu ya. Kalau dia pangkatnya genap ya. 3 pangkat 4 juga 81 ganjil. Oke, kalau yang lain-lain gimana nih? X sama Y, X kali Y. Kalau genap dikali ganjil, Genap jadinya Kak. apa? Genap ya, kalau genap kali ganjil ya. X tambah 2Y, Y kan ganjil. Ganjil dikali 2 jadi apa? Genap. 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 Genap tambah genap, Genap. genap ya. Terus yang C, X pangkat Y, genap dipangkatin, ganjil. Misalnya 2 pangkat 3. 6. Genap ya. Iya. Kalau X per Y, Ganjil. bisa aja dia malah pecahan ya. Ini nih X per Y yang E. Ini kan udah tadi yang D. Iya, maaf. Pecahan. Kalau pecahan kan nggak ganjil atau genap ya. Iya Kak. Oke, sip. Nomor 2. Andini. Andini masih lemot nggak nih? Si ininya. Masih agak lemot, Kak. Oke, tapi kedengeran nih? Kedengeran. Oke, nah ini gimana? Jika X plus Y kuadrat sama dengan X min Y kuadrat, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Kalau saya jawabannya yang E. Oke, gimana tuh caranya? Kalau saya kayak dipindahin luas gitu, terus abis itu hasilnya sama dengan 0. Terus akhirnya saya kayak X sama dengan 0 atau enggak Y sama dengan 0. Gini. Nah, terus dari sini gimana bisa dapat X sama dengan 0, Y sama dengan 0? Kira-kira diapain nih? Oke, kalau yang lain gimana nih? Ada yang bisa nggak jawabnya? Kira-kira diapain nih? Kenapa bisa dapat kesimpulan X sama dengan 0, Y sama dengan 0? Atau dimasuk-masukin aja? Iya, kayak gitu. Dimasuk-masukin aja. X sama dengan... Oke. Jadi kalau kita dimasukin X-nya 0 gitu ya. Jadinya kan Y kuadrat apa nih? Y kuadrat min. Ini jadi apa dong? Y kuadrat juga ya, jadinya 0. Terus kalau kita masukin Y-nya 0 juga sama ya, jadi gitu ya. Jadi benar. Iya, Kak, kayak gitu.
Jadinya yang benar yang E ya. Sip, sampai sini ada yang mau nanya? Lanjut. Nomor 3. Akila, ada nggak Akila? Akila? Nggak ada. Ziza? Oke, nomor 3 gimana nih? Coba digedein suaranya, agak nggak kedengeran. Itu tinggal dimasukin aja ke persamaan. Jadinya akar 10 kuadrat dikurang dalam kurung min 6 kuadrat. iya, jadinya berapa tuh? Jadinya 100 min 64 ya. 36 kok 64. Jadinya akar 64 ya. 8. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Ini cuman maksudnya operasi aja ya. Jadi operasinya sama dengan gini gitu. Oke, lanjut. Brian. Nomor 4. Maaf Kak, karena ini agak sedikit bingung, jadi saya jawabnya D. Kenapa bingung? Coba dihitung. Kamu ngitungnya gimana nih? Kira-kira diapain nih? Nggak sempat hitung Kak, karena keburu waktu, jadi pas ke akhir sudah. Jadinya nebak sembarang, maaf. Nggak sempat ngitung. Karena agak sedikit bingung. Oke, ya udah. Tapi kira-kira diapain nih sekarang? Aku kasih waktu deh. Kira-kira ini diapain? Atau bingung diapain? Dikali silang bukan Kak? Tidak ya sepertinya. Kali silang. Kalau kali silang kan biasanya tuh kalau misalnya ada sama dengan gini nggak sih? Iya. Bisa juga sih, tapi kalau mau samain penyebut dikali silang, tapi kan kalau nggak ada faktor yang sama gitu kan. Ya nggak? Iya, benar. Ini kira-kira ada faktor yang sama nggak nih? Berarti kan yang pertama samain penyebut intinya kan ya, mesti disamain penyebut. Nah, jadinya sama ini gimana nih? Coba yang ini kamu faktorin dulu yang deh. Yang 7 per... difaktorin. Jadi berapa nih? Bisa faktorin nggak? Gimana, Brian? Ya, Kak. Jadi berapa nih kalau difaktorin? X min 3, X plus 8. Min 3 plus 8, bener nggak nih? Bener ya? Jadi ini ya. Oke, ini 3, 7. Nah, habis ini apa lagi? Coret X min 3 dan X kurang 3-nya? Dicoret. Ini dicoret nih. Lo Gini. Nggak bisa ya? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa. Diapain dong? Dikali silang, Kak. Kali silang, terus samakan penyebut, tapi nggak usah dikali dulu.
Kalau kali silang kan berarti kan ini juga kali ke sini. Kalau ini kan sebenarnya yang dikaliin cuma apa ya doang. Ini disamainnya jadi penyebutnya jadi apa nih? Biar sama. Menyebutnya hasil pemfaktoran yang tadi. Ini kan ya, soalnya kan ini X min 3 udah masuk dalam ini kan, ya kan. Jadi kita nggak usah dobelin lagi, langsung aja. X min 3, X plus 8, atau yang tadi ya, X kuadrat plus 5X plus min 24 gitu kan. Nah, ini tetap 3 kan. Nah, habis itu 7-nya jadi berapa nih? Yang di sini jadi berapa? Dikaliin X plus 8, Kak. Kaliin faktor yang belum ada kan yang udah ada X min 3, nggak usah dikaliin lagi. Tinggal faktor yang belum ada. X plus 8. Oke. Jadinya berapa tuh? 3 min 7X min 5, 6 ya. Per yang tadi. Oke. Jadinya ini min 7X min 53. Per ini yang tadi ya. Sama. Oke, benar jawabannya yang D. Nih, hoki nih, Brian. Gak sempat ngitung, saya benar jawabannya. Oke, coba nanti Brian ini ya, di review lagi materi tentang pemfaktoran ya, di latihan lagi ya. Oke, soalnya banyak Ya, nih. tadi salah, Kak. Pemfaktoran. Tadi salah. Iya. Oke. Ntar persamaan kuadrat kan juga harus faktor-faktorin misalnya. Lanjut. Firman. Kok gini? Nomor 5 gimana Firman? Dikali, Kak. Dia dikali antar kurung. Jadi gimana? Kan ini kan sama saja A kuadrat dikurangi B kuadrat. Iya, ini jadi sebenarnya kan ini kalau kita lihat ya, ini kan sama ya, ini misalnya kita A gitu kan ya. Terus yang ini juga sama, ini misalnya B. Gitu. A plus B, A min B itu sama dengan tadi apa? A kuadrat min B kuadrat. Iya, kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi tinggal diapain nih? 3 akar 2 dikuadratkan. Kuadratin aja ya. Min yang tadi ya, 2 akar ini kuadratin, jadi apa? A enggak, Kak, jawabannya? Jawabannya bentar, aku lupa. 18. Nomor 5 ya? Enggak ada itu lagi. Bukan A. Ayo, salah ngitung nih. Coba dihitung dulu, ini jadi berapa nih? Yang depan. 9 kali 2. 18. Berarti 18 dikurang. Ini jadi berapa? Jeng-jeng. Jadi berapa? 4 akar 9, 4 kali 9 akar 16. 9, bentar ya, ini kan 4 pangkat 1/3. Kalau dikuadratin jadi apa nih sebenarnya? 8 ya, Kak, berarti. 8 2/3 bukan? 2/3. Bukan. 8 pangkat 1/6 bukan? 4 1/3 kuadrat jadi apa nih? Kalau diakarin, bener nggak tadi ada yang bilang berapa tuh akar pangkat 9 dan 16? Bener nggak nih? 6 pangkat 16 pangkat 1/6, Kak. 16 pangkat 1/6. Wait, kita kan nyari yang di ini nih, yang ada di jawaban nih. Jadi 3 akar
4 pangkat 2. 3 akar pangkat 3 maksudnya. Ya, akar pangkat 3. Ini kan ya, ini kan jadi 4 pangkat 2/3 ya kan? Nah, ini kan jadinya akar pangkat 3 dari 4 pangkat 2, ya enggak? Iya. Terus 4 pangkat 2 itu sama dengan berapa nih? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ya. Pangkat 3. Nah, jadinya kalau kayak gini jadinya 2-nya keluar. bisa dikeluarin nggak 2-nya? 2-nya bisa dikeluarin ya. Ini ya. Nah, habis itu dikali lagi sama tadi yang 4 gitu. Jadinya 8 akar pangkat 3 dari 2. Oke. Yang jawabannya yang C ya. Oke, lanjut nomor 6. Ini mirip tadi soal yang logaritma akar. Keisha. Keisha ada nggak? Keisha. Nggak ada. Kalau nggak menjawab, aku anggap absen ya. Abdan. Ya, Kak. Oke, nomor 6 gimana? Saya jawabnya yang D. Yang D, ya. Ini kan sebenarnya kita lihat aja ya, 5-nya itu A plus B, 6-nya itu A kali B, gitu ya. Yang bisa benar, akar 3 plus akar 2. Mirip tadi yang ini ya. Kok logaritma. Akar yang tadi ya, yang kita udah coba hitung. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada. Lanjut, nomor 7, logaritma. Michelle, ada Michelle? Ada? Oke. Gimana nih? Yang Caranya gimana? Gimana ya? Coba pakai sifat-sifat semua sifat logaritma yang tadi yang udah dipelajarin, coba dicobain. Kira-kira pakai sifat yang mana nih? Hintnya ini nih, pakai sifat yang ketujuh. Salah satunya pakai sifat yang ketujuh. Bener nggak ya? Aku jadi lupa. Atau bukan? Nggak deng. Nggak pakai sifat yang ketujuh juga nggak bisa. Pakai sifat yang ini deh, pertama. A log X plus A log Y sama dengan A log X kali Y. Ada yang mau bantuin nggak nih? Jawabannya B bukan, Kak? Caranya gimana? Itu 5 log 15-nya dijadiin 5 log 3 dikali 5. Terus jadi 5 log 3 plus 5 log 5. 5 log 3 dikali 5 log 5. Ditambah kok dikali. Tambah.
Ya, terus? Terus 5 log 3 itu pakai 5 log 2 dikali 2 log 3. 5 log 2 kali 2 log 3. Oh, pakai sifat yang ini ya. Bener tadi, berarti yang ketujuh ya. Ada ya. Plus, ini apa? 1. 5 log 5. 1, oke. Terus? Terus itu jadi 5 log 2 itu 1/Y. Yang 2 log 3 itu 1/X. Plus 1. Nah, jadinya gimana nih? 1/X plus 1. 1 plus X per X. Ini kita samain penyebut ya. Jadinya 1 plus X ya. Oke. Bentar aku coba cek. Harusnya sih benar yang B. Iya, benar. Jawabannya yang B ya. Oke. Terakhir nih. Penyelesaian persamaan ini. Siapa ya? Lutfi. Ya, Kak. Nomor 8 gimana kira-kira? Tadi aku sih nggak sempet ngitung, lupa juga jawabannya apa. Tapi caranya kayaknya pakai yang Coba dicoret-coret dulu nggak apa-apa. Kalau masih belum yakin. Yang lain juga ya. Ini tadi nomor 8 kayaknya banyak yang habis waktu nih. Kalau saya 2 log X tambah 2-nya dikuadratin, Kak. Semuanya dikuadratin. Gini. Yang 2 log, kan ini kan 2 log X plus 2 min 4 log X 3X kuadrat min X plus 6. Terus yang 4 log itu dipindahin luas dulu ke kanan. Oke, jadinya 2 log X plus 2 sama dengan 4 log 3X kuadrat min X plus 6. Oke, terus saya yang 2 log X plus 2-nya saya kuadratin. Semuanya nih? Iya, 2-nya sama X plus 2. Terus kan 2 dikuadratin kan jadi 4. Bentar, ini juga jadinya harus dikuadratin dong. Oh, kalau saya nggak dikuadratin yang kanan. Di kiri doang? Iya, di kiri doang. Boleh nggak? Cuman satu ruas doang? Nggak tahu. Ayo. Coba yang waktu itu kan aku udah suruh nonton nih Zenius Learning. Enggak, bukan di Zenius Learning ya berarti ya. Ini deh, kayaknya aku udah kasih belum ya? Zenius Learning bukan, harusnya sih. Wait ya, kok nggak mau keluar dia? TPS. Mana ya? Di sini ada nggak ya? Ada nih, ada. Ini kan udah aku suruh tonton kan ya?
Yang basic mathematical skill. Ini nih, ada di sini nih. Postulat, method, and postulat. Nah, ini penting nih sebenarnya ya. Jadi kan tadi kamu bilang, nggak tahu tuh bisa dikoretin atau enggak tuh. Ayo. Nah, ini jadi sebenarnya kalau misalnya kamu mau kuadratin, kan ini sama dengan ya. Biar sama dengannya ini dia terpenuhi masih sama dengan, berarti kan kedua ruas ya harus diperlakukan sama. Oh iya Kak, maaf. Ya kan? Bener nggak? Salah cara Kak. Apa? Salah cara saya. Salah cara ya berarti ya. Coba ada Jadi, lagi nggak cara lainnya? Iya, jadi saya 4 lognya itu yang dijadiin dua kuadrat gitu Kak. Oh, jadinya 2 pangkat 2 log gitu ya? Iya Kak, itu. 3x kuadrat min x plus 6. Gini. Terus Iya. bisa diapain lagi nih? Habis itu 2 log x plus 2 sama dengan, terus yang 2 pangkat 2-nya itu saya ke kananin jadi setengah. Diturunin jadi setengah gini ya? Setengah pangkat 2 gini ya? Setengah 2 log 3x pangkat 2 min x plus 6. Oke, habis itu? Habis itu baru kedua ruasnya saya kuadratin. Kedua ruas dikuadratin. Semuanya nih. Gini. Gini dikuadratin. Iya, terus 2 lognya kan udah hilang Kak, dicoret. 2 lognya dicoret. Dicoret. Iya, karena udah sama. Jadi apa mesti kuadratin kalau gitu? Biar setengah itu hilang. Jadi tinggal x plus 2 kuadrat sama dengan 3x kuadrat min x plus 6. Oh alah, ini kan bentar. Kalau gitu gini. Ini bukan dikuadratin kedua ruas nih. Ya enggak? Ini kan sebenarnya kamu mindahin setengahnya ke sini kan? Iya, maksudnya setengahnya ke situ. Pindahin ke pangkat sini kan? Pangkat sini ya, bukan lognya ya. Jadinya apa nih? 2 log? Jadi 2 log 3x kuadrat min x plus 6 setengah. Pangkat setengah gitu ya? Iya, pangkat setengah. Nah, 2 log x plus 2. Nah. Iya, kayak gitu. Ini isinya sama nih ya. Ini sama-sama misalnya B ini juga. Maksudnya iya kan? 2 log sekian berarti kan ini sama ya. Yang ini sama dengan ini gitu kan ya. Jadinya x plus 2 sama dengan 3x kuadrat min x plus 6 pangkat setengah. Iya, atau pangkat setengah. Boleh. Iya. Habis itu kedua ruas baru saya kuadratin. Iya, ini baru bisa dikuadratin ya sekarang ya. Iya. Kuadratin jadi? Jadi x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 3x kuadrat min x plus 6. Habis itu dipindah luasin, hasilnya 2x kuadrat min 5x plus 2. Min 5x plus 2 ya? Ya, terus sama dengan 0. Terus pemfaktorannya itu 2x min 1 sama x min 2. 2x min 1 sama x min 2. Ya, habis itu berarti x-nya setengah sama 2. Atau x sama dengan 2. Oke. Untuk P lebih dari Q, berarti ini P-nya ya, ini Q-nya. Terus nilai P min Q. Jadi 2 dikurang setengah. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini kan x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 3x kuadrat kurang x tambah 6. Kan 3x kuadratnya kan pindah tuh kan ke kiri, harusnya kan min 2x karena ke kanan x kuadrat nih, ke kanan. Oh, ke kanan. Sebenarnya pindah ke kanan nih. Cuman biar nggak ribet aku taruh di kiri.
Oke, Kak. Iya, ya. Biar nggak minus-minus nih, jadi lihat yang tadi kan. Ada lagi yang mau nanya nggak? Nggak ada. Oke, tadi ada yang ngechat. Sholat yang minggu ini. Udah sholat. Nanti minta ke temennya aja ya, soalnya kan di grup itu ada anak-anak kelas lain nih, anak-anak kelas lain yang belum dapat nih soalnya, oke? Jadi kalau misalnya aku kasih sekarang, nanti maksudnya harusnya pas ikut kelas baru dapat gitu, ya. Termasuk juga nanti kalau misalnya ada jawab-jawabannya gini ya. By the way, nih ada latihan lagi nih, ada yang mau nge-screenshot nggak nih? Kalau ada yang mau screenshot, aku liatin. Kalau enggak, berarti udahan nih. Mau, Kak. Mau? Oke. Yang pertama udah belum? Udah. Udah. 2. Udah. Udah. 3. Udah, Kak. Udah. Terakhir 4. Udah, Kak. Udah. Nah, coba Oke, nanti Kak. dikerjain ya. Iya. Oke. Sip. Jadi itu tadi aku lihat banyak, maksudnya bukan banyak, beberapa ada yang masih lupa-lupa nih ya konsepnya ya. Nah, itu coba per materi dilatih lagi ya di apa namanya? Di video yang aku suruh tonton tuh ya. Soalnya ini sebenarnya masih basicnya, tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, ini sayang karena ini sebenarnya cukup gampang kok, nggak susah. Nanti kalau kalian udah belajar makin kesana tuh mungkin makin butuh waktu gitu ya buat kerjainnya. Kalau yang ini sebenarnya enggak. Oke. Terus nanti by the way ada yang mau ambil ini nggak? Ujian mandiri. Jadi selain UTBK. Pada ngambil ujian mandiri nggak, guys? Coba tunjuk tangan. Ambil, Kak. Ambil. Nah, ini kan berarti bakal ada pelajaran mat IPA nih ya di ujian mandiri. Nah, biasanya logaritma itu mungkin keluarnya mat IPA keluar nggak ya? Soalnya kalau di PK tuh kurang banyak sih. Maksudnya hampir nggak ada sih. Tapi nggak tahu juga. Nah, mungkin kalau keluar di mat IPA gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau latihan tentang logaritma, latihan sampai soal-soal yang mat IPA gitu ya kalau ada. Oke. Oke, segitu aja. Jangan lupa pokoknya latihannya semua dikerjain. Kalau ada pertanyaan boleh. Oke. Sip, segini dulu. Thank you udah ikut kelas aku. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama. Makasih, Kak.